Bismillahirrahmanirrahim. Wa alamatu adami tolabid dunya bil ilmi. Utawi tetengere ora ana ning golek dunya bil ilmi lan ilmi. Ayakuna iku yen ta ana sapa wong alim. Wong kang andene ilmu iku awala amilin iku kawitane wong kang ngamalaken bil amri kelawan perintahe Allah lan Rasulnya perintah syariat. Wa mustanibin lan kawitane wong kang ngedohi linnahi maring larangane Allah lan Rasulnya atau larangane syariat. Wa yakuna lan yen ana sapa wong alim mungkon andene ilmu iku mustaniban iku ngedohi tarafuha mat amin ing enak-enake panganan wa maskanin lan panggonan mukim, panggonan anteng atau tempat tinggal. Wa malbasin lan penganggu pakaian. Wa yakuna lan yen ta ana sapa wong alim iku munazilan iku nyegah utawa misai munko bidon tur gegem atau menahan diri an mukhalatati sultani saking nyerawungi penguasa. Illa linusin angin krana arahe nasihati utawa ngarepaken bagus lau maring sultan au lirati madzalim utawa lirati madzalima utawa adzalimin pira-pira perkara utawa mbalekaken pira-pira perkara kanthi kaningaya. Dadi au ila arbabiyah balekaken maring pira-pira kang anduweni mazlim. Au li syafaati utawa krana nulungi fi mardhatillahi ing dalem perkara kang den ridhoni Gusti Allah Ta'ala mahalur Allah. Di sini diterangkan bahwa di antara pertanda bahwa seseorang yang mencari ilmu atau seorang yang sudah mendapatkan ilmu, tujuan ilmunya adalah bukan untuk mendapatkan kekayaan dunia, atau ilmunya tidak dijadikan alat untuk mendapatkan kekayaan dunia, adalah tanda-tandanya adalah dia adalah orang yang pertama kali mengerjakan perintah dan menjauhi larangan syariat. Artinya dia sebagai penggerak atau sebagai contoh bagi orang-orang yang di sekitarnya, contoh uswah dalam hal menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 1. Nomor 2, ayakuna mustaniban, dia juga orang yang meninggalkan kenikmatan yang dari sisi makanan, minuman, tempat tinggal, dan pakaian. Jadi meninggalkan atau menjauhi makanan-makanan yang enak atau tempat tinggal yang mewah, itu juga pakaian-pakaian yang bagus. Ya, bukan berarti dilarang, bukan berarti itu dilarang, tapi ya untuk hati-hati saja, untuk sebagai contoh lah, supaya tidak ditiru. Sebab orang bodoh itu yang ditiru hanya yang dilihat, tanpa melihat, tanpa dia mengetahui apa sebenarnya dibalik makan enak itu. Misalnya kalau ada orang alim kelihatan makan enak, pakaiannya bagus-bagus,
rumahnya mewah-mewah misalnya kadang ditiru dohirnya saja sementara hatinya tidak ditiru. Wa yakuna juga termasuk tondo bahwa ilmunya tidak dijadikan alat untuk mencari dunia adalah dia adalah memisahkan diri atau menahan diri tidak bergaul raket dengan orang-orang yang punya jabatan, para penguasa, kecuali kalau mendekatnya itu untuk tujuan memberi nasihat, jadi menasihati pejabat yang kurang baik misalnya, atau tujuan untuk mengembalikan madzalim, atau misalnya seorang pejabat dia gampangi dia mengambil hak-haknya orang, kemudian orang alim ini datang bahkan untuk meminta hal itu untuk dikembalikan pada yang berhak atau yang pemiliknya, untuk dikembalikan pada arbabiyah awli syafaat, atau dia untuk minta bantuan atau menolong dia untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jadi intinya mendekat atau bergaul dengan seorang yang punya jabatan itu bukan secara otomatis dilarang 100%, bukan, tapi dilihat dulu motivasinya apa. Kalau motivasinya ingin mendapatkan jabatan, ingin mendapatkan kekayaan, ya tentu dilarang. Tapi kalau motivasinya adalah dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar, jadi contoh-contoh tadi nasihat, radul madzolim dan syafaat itu intinya adalah bagian dari amar ma'ruf dan nahi munkar, ya maka tidak masalah. Wala yakunalan termasuk pertanda ilmu tidak dijadikan alam untuk cari dunia. Wala yakuna lan yen ora ana sapa wong alim mung kamben ilmu syari'an iku keganjangan ilal fatwa maring awe fatwa, artinya tidak mudah memberikan keputusan hukum ketika ada orang yang tanya, misalnya tidak segera menjawab lah. Tapi kayatullah kaya nuduhaken sapa alim alaman ing atase wong huwa ka utaiman a'lamu kulli alimin hutimbang alim. Jadi dia kalau ada orang tanya tentang hukum misalnya, dia tidak langsung menjawab, tapi justru diarahkan, coba tanya ke sana saja, tanya ke orang alim itu ya, jangan tanya ke saya, jangan tanya saya, tapi tanya pada orang alim yang lain, misalnya diarahkan, jadi tidak menjawab tapi mengarahkan atau memberi petunjuk untuk bertanya pada orang alim yang lain. Hal ini pernah dicontohkan kama keterangan ruwiyatin riwayataken apa ma'an Surat bin Hani. Ya ba Surat bin Hani kota kola da'u sinten Surat bin Hani tak itu begini sapa ingsun to sawan sapa ingsun Aisyah tain Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha as'alu tingkah ingsun hale takon sapa ingsun ha ing Sayyidah Aisyah anil masih saking masalah mashu musab ngatasi alal khufaini ngatasi muzah luru. Faqalat nulidah sinten Sayyidah Aisyah alaika bi Ali ibn Abi Thalib, alaika natapono sira bi Ali ibn Abi Thalib lan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Fas'alhu nulitakono sirahu ing Sayyidina Ali. Fa innahu mongko sunne Sayyidina Ali kana ono sinten Sayyidina Ali yusafiruku tau lunga sinten Sayyidina Ali ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sertane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada contoh bahwa tidak mudah memberi fatwa atau memberikan penjelasan hukum ketika ditanya seorang orang lain, justru dia atau mengarahkan orang yang bertanya untuk bertanya pada orang lain yang lebih alim. Misalnya Sayyidina Aisyah pernah ditanya tentang Musa, kemudian beliau menunjuk tanya ke Sayyidina Ali saja, karena dia pernah melakukan safar bersama Rasulullah, jadi dia lebih tahu tentang caranya Musa, khususnya waktu safar, bagian dari rukhsah itu safar.
wa kamalan kaya fasal naluli tekan sinten Husain Sayyidina Ali akhirnya sinten tadi surat bin Hamid tadi tanya Pak Sayyidina Ali sesuai arahan dari Sayyidah Aisyah. Wa kamalan kaya keterangan ruya ganten riwayataken apa man Sa'ad bin Syam bin Amir annahu Sa'ad Atai kundugene sowan enten Sa'ad Ibnu Abbas sahabat Ibnu Abbas. Ya selalu ada takon sinten Sa'ad Ibnu Abbas an witri saking masalah witiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat witir. Dia bertanya pada Sayyidina Abbas tentang salat witir yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala nuli jawab sinten fasa'altu nuli ala faqala nuli dawu sinten Ibnu Abbas ala adulluka ala alam ahli al-ardi biwitr ala eling-eling ala ana ta ora adulluka nuduhaken ora ala ana ta ora adulluka nuduhaken sapa isun ka sira ala alam ahli al-ardi ngatasi wong luwih alime penduduk bumi biwitri atau oleh werune penduduk bumi witi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi maukah saya tunjukkan pada orang yang paling di bumi ini yang paling tahu tentang witirnya Rasul. Qala jawab sinten saat akhirnya bertanya man sinten man iku sinten utawi alam ahli arti di witir Rasulullah sinten iku sinten siapa yang lebih tahu tentang witir yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala jawab Abbas Aisyah utai man yuka Aisyah hamba tentang Aisyah sampai tanya pada Sayyidah Aisyah sana dia lebih tahu tentang gimana witir yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau Sayyidah Aisyah yang selalu kumpul dengan Rasul di dalamnya. Akhirnya pas Pak Tiha mengkonekan ono sirah yang Sayyidah Aisyah pas alul ditakono sirah yang Sayyidah Aisyah andalika saking witri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kamalan kaya keterangan riwayataken sapa pemaan Imran bin Hatton qala dawu sinten Imran saat tu kang ngono sapa Sayyidah Aisyah ta ing Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha hariri saking masalah sutra. Waqala nuli jawab sinten Aisyah iti tuken no sira Ibnu Abbas pas nuli takono sira Ibnu Abbas Ibnu Abbas wasal nuli takon sapa sun Ibnu Abbas. Waqala nuli jawab sinten Ibnu Abbas sal takono sira Ibnu Umar Ibnu Umar. Ditundung kampange ditundung-tundung diusir-usir fasal tu nuli takon sapa sun ing Ibnu Umar. Faqala nuli jawab sinten Ibnu Umar baroni ngabaraken sun sinten Abu Habas wa Abu Habas iku Umar bin Khattab. Apa isine khabar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala iku dawuh sinten Rasul innama yalbasu yang pastine nganggo al-harira ing sutra sapa man wong dunya ing dalem dunya sapa man wong la khalaqo kang ora ana apa bagian iku maksud la kadiman fil akhiratin dalam akhirat wa hadza utaiki maruya kulo sekabian hada iku minan nasihat setengah saking nasihat tutur. Jadi di antara di sini dijelaskan bahwa di antara orang yang punya ilmu dan tidak dijadikan alat untuk mencari dunia adalah dia tidak mudah memberi fatwa atau tidak mudah memberikan penjelasan hukum ketika ada yang bertanya. Bahkan dia menyarankan untuk bertanya pada orang lain yang lebih alim sebagaimana dicontohkan di beberapa cerita tadi itu. Ada yang Sayyidah Aisyah, Ibnu Abbas dan terusnya. Ketika ada orang bertanya tidak langsung dijawab tapi justru
diarahkan supaya bertanya pada yang lain yang dianggapnya lebih alim, jadi tidak langsung menjawabnya, jadi tidak gengsi, justru memang diarahkan pada yang lainnya untuk menghilangi rasa apalah, rasa sombong atau rasa merasa paling tahu. Dengan diarahkan pada orang lain berarti kan bisa merangi nafsu.